Oke, kembali lagi di Octasite. Kita akan membicarakan tentang hal yang menjadi topik pembicaraan di seantero dunia dan akhirat. Akhirat. Kita akan membicarakan di channel YouTube saya bersama host. Sebetulnya ini yang menjadi host, Kang Ardi. Kita akan membicarakan tentang apa yang menjadi pembicaraan semua orang di Indonesia. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa subrek, Subrek. subrek, Tombol subrek ya, dan notifikasi. subscribe, Subscribe like, itu gratis ya. and Tanpa comment. biaya guys. Ya. Oke, sebelum ke topik, maka Kang Ardi untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya. Mungkin sedikit nama saya Ardian Komara ya. Saya disebut Kang Ar. Oke. Oke, Kang Ardi. Jadi saya sengaja mengundang Kang Ardi ini. Sebetulnya dia jadi bikin channel itu bareng-bareng berdua Ya. gitu. Jadi kadang menjadi kru, kadang menjadi bintang tamu, kadang saya menjadi bintang tamu, kadang Mungkin Kang Ardinya jadi bisa disebut host. podcast bersama gitu. Ini podcast bersama ya guys. Jadi oke, itu kita langsung ke topik saja. Ya, mungkin banyak pertanyaan lah dikit-dikit. Kemarin kita melihat di TV, di YouTube, Instagram, di semua platform media sosial sedang viral odading. Oh, ya benar ya. Odading. Tentang odading Mang Oleh. Mungkin Mang Oleh itu penjual odading Penjual ya? odadingnya Yang Mang punya Oleh kios itu gitu ya. yang punya jong. Mungkin yang trainingnya gitu ya oleh Kang Ade Rondok. Kang Ade Rondok. Mang Ade Rondok ya. Wah. Ya, assalamualaikum Mang Ade Rondoknya. Ya di podcast kecil-kecilan lah ya. Jadi apa ya? Saya melihatnya mungkin ya sangat-sangat kreatif ya. Tapi sebelum kita ke Mang Ade Rondoknya, kita membahas dulu odadingnya. Mungkin Odading itu kan katanya dari sejarahnya itu berasal dari bahasa Belanda. Belanda. Kalau saya tahu gitu ya, lihat di sosmed gitu. Odading teh dari anak kecil gitu ya. Kalau nggak si anak kecil itu teh bersama ibunya lagi jalan gitu. Ya, Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi aja. salah gitu. dikoreksi. Kata itu hanya lelucon, candaan, kita tahu. Lagi jalan sama ibunya, kata itu. Ada ibu-ibu lagi jualan. Lagi jualan di pinggir Mungkin lagi jualan kue gitu ya. Seperti ya mungkin itu teh odadingnya gitu. Nah, terus saat si anak kecil dan si ibunya berhenti ingin di si anak kuenya kecil itu. ingin si kuenya itu di penjualnya. Lalu Ya, itu. lalu si anaknya itu pada ibunya kalau bahasa ya gitulah ngomong. Kalau bahasa benar mah yang jajan. abi yang eta. Tapi di bahasa Belandanya ngomong dading gitu. Dading Oh, itulah. dading gitu. Nah, gitu. Jadi si ibunya dading. Jadi mungkin eta gitulah cerita Seluk beluk no dading. Seluk beluk no dading teh eta mah mungkin kalau salah dikoreksi lah gitu ya. Kita harus banyak budayawan Jawa Barat. Ya, itu kue odadingnya. Sekarang kita ke Mang Olehnya dulu. Mang Olehnya alhamdulillah sekarang sudah ngantri, omsetnya udah jutaan. Mungkin Ya, ramai lah gitulah alhamdulillah kalau- rezeki Mang Oleh. Kalau nggak salah udah sampai jutaan itu, sampai saya pernah ke sana mau beli dan ngantrinya itu ngantri banget. Luar biasa. Saya sampai nggak jadi dan si nomornya dibalikin lagi. Mungkin Udah 1 jam. bener-bener udah di nomor gitu ya. Udah saya dikasih nomor tuh saat dipakai garis itu ya, social distancing. Cuman Protokol kesehatan gitu. saking banyaknya yang beli ya, saya mundur duluan. Mundur duluan. Gitu. Nah itu. Oke. Baik, sekarang kita ke Mang Yang membuat adeknya. viralnya gitu. Mang Ade Dari Rondok. sumber Mang adenya langsung bahwa dia itu lagi nggak punya uang katanya. Terus dia apa ya?
Apa sok lah Mang oleh cerita saya gitu nih jeung dari saya awal mah mulanya. sok lah saya mentau dadi ikut saya dipiralkeun cenah. Karena Mang Ade Rondok itu sebelumnya udah viral. Udah viral. Sebelum bukan problem. Sebelum si Odadingnya itu dia udah pernah viral terlebih dahulu tentang pacaran ditinggalin, terus tentang martabak. Oh, mun Balik ke martabak aing. di YouTube nah gitu punya. Wah, dia tuh udah menjadi seorang YouTuber. Oke, dengan dedikasi mungkin karakter yang kuat dengan celotehannya yang kasar. Seorang Mang Ade Rondok itu kan rasanya anjim bang. Itu yang pertama. Yang keduanya goblok. Nah, Ikan hiu makan hiu. Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat, coplok gitu. Dari kata Kreatif. itu kita sebagai orang Sunda akan menjelaskan apa arti, bukan arti. Jadi Perbedaan sih, gitu, perbedaan perbedaan kosakata dan arti nah, itu. Maka Kang Ardi, menurut Kang Ardi kata kasar itu seperti apa? Yang seperti yang Mang Ade Londok ungkapkan. mungkin dari saya pribadi ya, mungkin setahu saya gitu ya, kalau salah saya dikoreksi. Jadi Mang Ade Londok itu kayaknya sehari-hari, setahu saya gitu ya, sehari-harinya dia emang bener-bener udah kasar gitu. Tapi kan Ya. nggak, mana yang harus dikasarin kan beda lah. Kasar bercanda, kasar ini kan beda gitu. Kadang kan kalau kita ya diri sendiri kalau emosi kan kadang suka kasar gitu kan. Ya. Beda-beda bahasa gitu kan kasarnya kan. Kalau bahasa Sunda mungkin ya, ya angin goblok, wah naon ya gitu kan. Itu Tapi dari lagi segi emosi. gitu. Ya, Tapi dari kan segi kalau emosi. kalau menurut saya pribadi, Mang Ade Londok mungkin itu kalau kata netizen mungkin bisa disebut kasar lah. Ya. Ya emang sih kasar, cuman beda gitu, beda arti, beda Ya. beda gimana ya, hawanya Mungkin beda gitu. kalau bahasa Sundanya itu heureuy Nah, itu bercanda. gitu, bercanda, kalau heureuy itu bercanda lah, lelucon gitulah. Mungkin Mang Ade Londok kayak gitu biar gini kan kebuktian Ekspresi. gitu. Iya, ekspresi jadi kebuktian karena kan toko cakwenya kan cakwe tadi aduh punten masalah toko dadinya kan rame, ya, alhamdulillah Omsetnya rezekina jadi oleh 1 kan omsetna jutaan. bener. Jalur mungkin ya jalur jalur emangnya rezekina ti Allah gitu nya. Mungkin jalur Mang Ade Londok gitu kan alhamdulillah rame. Mungkin Mang Ade Londok apresiasi dari para orang-orang gitu nya, pribadi orang Sunda, alhamdulillah di Kosambi kan rame, Jadi antri rame. gitu nya. Mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu gitu tanggapannya kayak gimana. Menurut pribadi dari saya dan Kang Okta, itu menurut saya gitu bisnis bener-bener hebat dalam jangka waktu dekat. Omsetnya bener-bener meledak gitu. Cara bisnis yang seorang Mang Ade aduh Londok mantap gitu. Mang Ade Londok mungkin sekarang ya jadi pembawa rezeki ya. iya mungkin alhamdulillah gitulah, bener-bener kreatif, ide-idenya cemerlang bener lah. Jadi kasarnya mah di luar sana bisa patut jadi contoh lah ya, jadi Ya, pelajaran juga. ambil sisi positifnya. Nah, jadi positifnya. Jadi kita di sini podcast bersama ini mungkin harus jadi gimana ya, mau tak benar-benar dipelajari gitulah dari Saya mempelajari tentang kata kasar itu sebetulnya menurut orang Sunda, tapi untuk suku yang lain nggak tahu ya. Di kita itu pembicaraan anjing goblok itu sudah nggak aneh. Misal kita lagi main game, si temennya barbar mati, gitu ya, lagi main FF mati, main ML. LL mati konyol, bisa teh. Ah siapa anjing, terbalik. Nah, gitu. Jadi itu udah bahasa Udah sehari-hari biasa, gitu. jadi Pasarnya mah titik koma lah. Jadi bisa teh cik minta kopi lah anjing, aing haus. Atau cik cik kalau nggak di mata udut blok lah. Itu udah jadi hal yang biasa. Mah udah hal yang biasa. Udah CSI bro. Iya, jadi Nah, itu yang bisa membuat klub kadang hal yang
kadang hal yang mungkin dinilainya itu negatif itu bisa menjadi suatu positif, mempersatukan. Dalam artian kalau orangnya yang baperan bisa jadi pundung. Nah, beda-beda Pundung sih pundung itu bahasa bahasa Indonesianya marah, marah gitu. baper jadi ih Ya bawa apa emosi, sih gitu kan. bawa hati Tapi lah. kalau kita mah bisa tuh kayak gitu ya biasa. Iya biasa. Mungkin Anjing tapi goblok gitu. beda-beda sih kalau pribadi saya sendiri ya, kalau lagi emosi mungkin kalau digituin sama orang lain mungkin beda cerita lah Iya, kasarnya. kadang Ada mood orang beda-beda kan, mood ada orang itu hawa kasarnya menentukan. dikit tapi insya Allah terobati benar-benar. Emang ada Candaan benar-benar orang Sunda mah heureuy itu benar-benar itu ngeunah lah kasar namanya. kan. Mungkin beda-beda suku adalah ciri khasnya masing-masing gitu. Mang Lonok juga kan bilang itu hanya geri Nah, itu dalam bahasa Indonesianya itu bercandaan. Jadi ya kalau orangnya ya baper tingkat dewa meskipun bercandaannya ya wah, udah itu beda bisa, cerita bisa gitu marah. kedepannya. Cuman kan kalau segi dari kita mah Mang Lonok itu menginspirasi. Soalnya gini Kang, dia itu bekerja menjadi tukang jahit, dia itu demi ibunya, menghidupi ibunya, segala apapun yang dia lakukan demi ibunya. Di sisi kasarnya dia itu ada rasa apa ya, jadi luar biasa dia Sangat apa mulia, mulia, apa berbakti kepada orang tua. Itu yang jadi saya bikin ngeri, maksudnya ngeri itu ngeri ya, bisa luar jadi biasa. iya gitu, luar biasa. Itu jadi Berusahanya Mak Ade Lonok itu buat menghidupi ibu nah itu guys jangsi emak jangsinya ya. nanogi jangsi emak. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita terinspirasi dari Mang Ade Lonok itu karena apapun yang dia lakukan demi ibunya. Ya mungkin dari dari segi cerita, segi mulia itunya ya, buat sosok emak itu mungkin bisa jadi pelajaran buat orang-orang di luar sana ya, terutama bagi kita ya, bisa asalnya buat bikin jadi ilmu gitulah Mak Ade Lonok. Jadi bisa, gitu. yang saya tanggap khususnya remaja Indonesia atau anak pemuda-pemudi Indonesia, kalian kasar, it's okay nggak apa-apa, tapi hati kalian harus tetap lembut. Maksud saya kasar nggak apa-apa, apalagi kayak Mang Ade Lonok, dia kasar tapi dia berbakti sama Nah, orang gitu, tua. arti Itu mulia gitu. Mungkin itu yang susah. ya Mang Ade Lonok kasar juga beda cerita, beda arti gitulah. Menurut Mang Ade Lonok itu kasar teh gimana sih Ya, gitu. keseharian, jadi bahasa sehari-hari itu nggak apa-apa menurut saya. Ya menurut saya gak apa-apa juga gitu. Hanya bercanda gitulah hal-hal. Jadi hal-hal mana ini yang harus dibercandain, hal mana ini yang harus diseriusin. Mungkin Mang Ade Lonok ya benar-benar gimana ya, orangnya yang suka bercanda gitu. Ya. Jadi enak gitu bikin gimana ya, menurut orang Sunda atau pribadi Lucu. saya lucu gitu. Jadi oi Saya sampai lihat IG-nya, YouTube-nya. iya bener, saya malah kepo gitu. Kepo Saya langsung. kepo langsung lihat tadi sosmed gitu ya tentang Mang Ade Lonok. Lagi di channel Kang Sule, wah bener-bener saya bener-bener kreatif lah Mang Ade Lonok. Ya, kita sampai apresiasi. dipanggil kan sama artis-artis gitu ya, youtuber. Jadi patut gitu buat dibikin kasarnya Maya, nggak tahu gitu ya, mungkin jadi pelajaran juga gitu Mang Ade Ya. Lonok. Kreatif soalnya bener-bener udah kreatif, semangat, mulia lagi Ya. buat orang tua. Makanya yang kita tanggap itu, yang kita tanggap dari beliau itu pergi hanya untuk seorang ibu. Nah. Dan hal yang kasar itu belum tentu menjadi impact yang jelek buat kita. Buktinya dia berbicara seperti itu, mempromosikan Odading, membawa berkah ke Mang Oleh. Iya. Itu. Jadi jangan dilihat dari segi sampul lah, lihat dari segi hati, jangan langsung asal nilai ya sama Mang Ade Lonok mah kasar gitu. Jangan ya. Jadi kita harus lihat seluk-beluknya dulu. Oh Mang Ade dia tuh kumaha, buat orang lain juga jadi banyak rezeki ya, banyak pelanggan gitu. Sosok Mang Oleh dijaluri oleh Mang Ade Lonok, dikasih
dikasih rezeki oleh Allah kan, siapa tahu gitu kan, rezeki itu di tangan Allah ya, berarti ada yang diatur. Tapi kan kalau kitanya berusaha, mungkin Mang Ade Londok sendiri semangat berkreatif kan, Ya, tentunya jadi hati mulia tuh. bagi ibunya, bagi si emak gitu. Oke, itulah yang mungkin bisa kami bahas. Ya, Mang Ade Ya, Londok gitu intinya ya, Mang Ade intinya. Londok tetap semangat untuk si Nah, emak. pesan dari kita ya buat Mang Ade Londok, semangat terus, kreatif. Jangan putus kreatifnya, harus tetap berinovasi. Pokoknya mah Abi selaku orang Bandung gitu ya, bener-bener pokoknya bener-bener Mensupport, apresiasi mengapresiasi itu Kang Mang Ade Londok, Mang Ade support Londok. bener-bener. Ayo, aduh kurang nih ngalir ya Mang Ade Londok orang Bandung ya, contoh contoh istinya utamanya orang Indonesia gitunya, orang-orang Indonesia terutama saya orang Bandung, saya sangat terapresiasi oleh Mang Ade Londok bisa berkarya Ya, sampai-sampai Bapak Gubernur Ridwan Kamil pun datang datang coy, sama ibu keren, siapa buata. ya, sampai datang ke kios Makole buat mengontrol keadaan di sana ya, soalnya sekarang kan lagi benar-benar protokol Pandemi, kesehatannya harus di benar pandemi. gitu ya, COVID-19. Jadi kita di seluruh dunia atau ya Sedang utamanya diuji. Indonesia sedang diuji ya, mau masalah. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan. Ada Londok jaga kesehatan, tapi tong pokoknya ngopi. Nah, ngopi lah Mang Ade, kopi hitam. Oke, itu saja yang bisa itu saja yang bisa Kami kami sampaikan ya. sampaikan dalam podcast bersama. Punten Mang Ade Londok Bisa. di abi sareng Kang Okta bilih aya kelapatan. Pokoknya Mang Ade Londok luar biasa. Bilih salah kata ya puntennya koreksi we nya. Ade Londok. Pokokna mah sakitu abis ayana nya. Salogana. Oke, pesan dari kita, Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.